Ya Bapa Sorgawi, biarkanlah pada saat ini kami sungguh-sungguh ditolong Tuhan untuk jadi bejana Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan di bawah kaki pengasihan Tuhan saat ini. Sehingga kiranya Roh Kudus berkarya di dalam diri kami, menuntun kami, membawa kami untuk menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini setiap kami anak-Mu yang siap untuk Engkau bentuk. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Imlek selalu disimbolkan atau dihadirkan dengan hadirnya bunga plum atau mehua gitu kan ya. Mekarnya bunga-bunga ini menunjukkan datangnya musim semi yang diharapkan akan membawa pertanda yang baik bagi tahun yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama-sama kita juga akan memaknai kebenaran firman Tuhan lewat momen Imlek yang Tuhan hadirkan lewat tradisi bagi kita semua. Saya kita semua membuka di dalam bacaan kita Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama hingga kepada ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan mari kita menyimaknya bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, Imlek adalah festival musim semi. Dan di dalam Imlek biasanya ada 3 hal yang sangat menonjol. Hal yang pertama adalah berkaitan dengan pengucapan syukur bahwa kita melewati musim dingin. Kita bertahan menghadapi musim dingin. Dan yang kedua, Imlek adalah tentang menancapkan pengharapan bahwa tahun yang baru akan ada hal-hal baru yang bisa kita nikmati sebagai berkat kemurahan daripada Sang Pencipta. Tentu saja bagi kita adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ini agak unik begitu ya. Yang ketiga adalah tentang kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara atau adik-adik yang di sini ya kita yang remaja. Kalau dengan tong 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 cang, tang tong 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 cang, itu tentang apa? Barongsai. Kalau saya nggak salah beberapa jemaat kita bahkan ada pemain-pemain barongsai ya, benar ya? Dulunya gitu ya, waktu masih lincah-lincahnya. Sekarang juga semoga masih lincah ya. Tapi barongsai ini meskipun adalah tradisi yang disertai oleh mitos, kita tidak percaya mitosnya, tapi kita bisa melihat bahwa ada pemaknaan tentang sebuah perayaan terhadap kemenangan, terhadap hal-hal yang jahat yang disimbolkan sebagai barongsai yang datang dan menghantui, mengganggu kehidupan daripada manusia. Kita tidak percaya mitosnya Bapak Ibu Saudara.
Tapi kita dapat menangkap satu pemaknaan tentang perayaan sebuah kemenangan. Bahwa kita berhasil mengusir hal-hal yang jahat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita maknai dari Imlek ini dan juga firman Tuhan tentang Yesus pokok anggur yang benar. Beberapa minggu ini kita membahas tentang pernyataan atau statement atau deklarasi daripada Yesus yang berkata, akulah, akulah, akulah. Dan hari ini kita masuk kepada bagian, akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara, konsep tentang anggur, kebun anggur di dalam perjanjian lama, itu menggambarkan tentang bangsa Israel yang adalah kebun anggur daripada Allah, milik kepunyaan Allah. Namun sayangnya, baik Nabi Yeremia, Yesaya, Hosea, dan nabi-nabi yang lainnya, kerap kali juga menggambarkan bahwa bangsa Israel adalah kebun anggur yang gagal. Kebun anggur yang tidak berbuah. Kebun anggur yang tidak menyenangkan hati daripada pemiliknya. Oleh sebab buah yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan daripada pemilik dan pengelola kebun anggur ini. Yakni Allah kita. Bangsa Israel seringkali digambarkan oleh para nabi-nabi ini sebagai sebuah kebun anggur yang gagal. Namun di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus datang dengan sebuah perumpamaan, penggambaran, dan juga statement pernyataan tentang hakikat dirinya yang adalah Allah, sumber daripada segala kehidupan itu, dengan penggambaran pokok anggur. Sumber bagi setiap ranting-ranting, carang-carangnya untuk mendapatkan nutrisi, untuk kemudian bertumbuh dan kemudian berbuah. Sumber daripada kehidupan itu sendiri. Dan pada saat Yesus menyampaikan ini, Yesus juga ingin menyampaikan kembali kepada setiap kita tentang keberadaan diri kita yang adalah manusia ini sebagai bagian yang seharusnya menempel kepada Sang Pencipta ini, kepada Allah. Sebagai ranting-ranting yang menempel kepada pokok anggur yang benar ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang ingin menyampaikan kepada setiap kita. Kalau di dalam perjanjian lama yang digambarkan sebagai kebun anggur itu adalah orang-orang Israel. Sekarang Yesus membuka pintu anugerah keselamatan daripada Allah itu kepada setiap orang yang mau percaya. Yakni setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya setiap kita di tempat ini adalah bagian-bagian yang dipilih oleh Allah, dikumpulkan untuk menjadi bagian daripada kebun anggur Allah yang sedang dipersiapkan untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara, setiap ranting-ranting yang ada pada pokok anggur yang benar yakni Yesus Kristus itu adalah setiap kita. Dan ini merupakan inisiatif Allah untuk memanggil kita masuk ke dalam bagian itu dan hidup bersama-sama dengan Allah supaya hidup kita ini berbuah dan kemudian memuliakan nama Allah. Di dalam ayat yang pertama kita dapat melihat Yesus dengan statement yang jelas, statement yang clear, berbicara bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Jadi Yesus sebagai sumber pusat daripada kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang adalah ranting-rantingnya ini. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat ini. Ada dua jenis ranting. Satu, ranting yang tidak berbuah. Firman Tuhan jelas di sana katakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini kita simpan dulu ya. Kata dipotong itu nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi mari simak baik-baik bahwa ada satu ranting, satu jenis ranting yang tidak berbuah, yang siap dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkan untuk apa Bapak Ibu? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Dan saya percaya, saya yakin, saya punya iman. Setiap kita semua yang ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara adalah jenis ranting yang kedua. Yang berbuah, yang dibersihkan Tuhan dan akan makin banyak lagi buahnya. Tapi simpan dulu itu Bapak Ibu, itu di ayat yang kedua. Kita melihat ada dua jenis ranting ini. Dan di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih. Setiap kita memang sudah bersih.
saya imani bahwa setiap kita adalah ranting yang siap berbuah ini. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus ingin menyampaikan kembali kepada kita bahwa setiap buah pertumbuhan yang kita miliki itu bukanlah upaya kita. Itu bukan karena kita punya moral yang baik. Itu bukan karena papa mama kita mendidik kita dengan baik. Yesus ingin menyampaikan kembali kepada kita bahwa setiap kita saat ini yang sedang bertumbuh, yang berbuah, itu semua adalah anugerah daripada Allah lewat apa? Lewat setiap firman yang disampaikan kepada kita. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita itu peroleh keselamatan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Hidup menempel kepada pokok anggur yang benar yakni Kristus. Itu adalah inisiatif Allah pertama-tama yang datang kepada kita, memilih kita dan mencangkokkan kita ke pokok anggur yang benar itu. Dan kemudian lewat pengajaran, lewat firman Tuhan, kita bertumbuh dan kita boleh peroleh buah. Ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali menyampaikan kepada kita bahwa tidak bisa tidak untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk menjadi lebih baik. Tugas kita adalah kita menempel kepada Tuhan. Menempel kepada firman Tuhan. Menempel, menyerap semua firman kebenaran daripada Tuhan. Baru itu menutrisi diri kita adalah ranting-ranting ini untuk menumbuhkan daun-daun baru, tunas-tunas baru, dan kemudian boleh berbuah. Jadi lewat ayat 4 ini kita dapat melihat bahwa inisiatif Allah, karya Allah itu terlebih dahulu menghampiri kita. Sekarang responnya kita apa terhadap firman Tuhan? Apakah kita dengar firman Tuhan kita lalu tersinggung? Atau justru ketika kita dengar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, siapapun hamba Tuhannya, atau bahkan siapapun saudara kita yang menyampaikan kepada kita, kita mau terima. Kita mau melihat itu sebagai kebenaran yang menghidupkan kita. Bukan sebagai perkataan nasihat yang mematikan kita. Atau mematahkan semangat kita. Tetapi justru yang menutrisi kita menjadi hidup. Yang justru kebenaran itu membongkar semua hal-hal buruk yang kita miliki. Kita itu dibersihkan. Dibersihkan. Sehingga muncullah tunas-tunas baru yang segar. Yang kemudian boleh menghasilkan tunas-tunas buah. Untuk semakin menjadi lebih baik. Jadi Allah telah berkarya. Namun kembali bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk memproses kita. Bapak Ibu Saudara, tadi 2 jenis ranting itu masing-masing diproses oleh Allah. Ranting yang tidak berbuah itu diproses Allah dengan dipotong. Tapi tunggu dulu, kata dipotong ini garis bawahi dan simpan dulu. Dan jenis ranting yang kedua yang berbuah yakni kita, itu juga diproses Allah, ditreatment oleh Allah. Dengan cara apa? Dibersihkan Bapak Ibu Saudara. Dosa bohong bersihkan, dosa keinginan untuk berselingkuh dibersihkan, dosa untuk korupsi dibersihkan, dosa iri hati dibersihkan, dosa dengki dibersihkan, dosa-dosa yang lain dibersihkan. Sedikit demi sedikit dibersihkan. Hingga kita siap untuk punya tunas-tunas baru dan kemudian berbuah. Jadi masing-masing mengalami proses. Yang satu prosesnya dipotong, yang satu prosesnya dibersihkan. Setiap kita saya yakin akan ditolong oleh Allah untuk mengalami pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan kita untuk dibersihkan. Ayat yang kelima, firman Tuhan kembali mengingatkan. Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sungguh Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan rohani kita ini, itu semua adalah karena pertolongan roh di dalam hidup kita.
mematikan keinginan-keinginan daging kita satu persatu. Dengan kita taat kepada suara daripada Roh Allah, yakni Roh Kudus. Yang terus mengoreksi kita, membersih kita, menuntun kita, memimpin kita kepada pertobatan demi pertobatan. Hidup baru kita satu kali, tetapi pertobatan kita haruslah setiap hari. Jadi kita terus menerus dibersihkan dan Tuhan terus mengingat engkau tidak bisa melakukan apapun tanpa engkau menempel kepada Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Ayat ini terus diulang, tampak bertumpuk dan tampak redundant. Tetapi justru itu menunjukkan kepada kita ada hal yang penting di sini. Yang ditekankan oleh Allah bahwa Yesus adalah sumber daripada kehidupan kita yang tidak bisa tidak. Kita itu harus nemplok. Supaya kita ternutrisi. Supaya kita itu boleh diisi oleh kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita bicara tentang ranting yang berbuah, yang dibersihkan terus-menerus itu, sekarang kita bicara tentang ranting yang tidak berbuah. Di ayat kedua, dalam bahasa Indonesia dipergunakan kata dipotong. Tetapi saya mengutip dari perkataan dari Pak Michael Christian, dia menuliskan bahwa kata yang menggambarkan kata potong itu yang digunakan adalah kata aero. Kata aero ini itu tidak menggambarkan literally dipotong. Tetapi ditreatment dengan cara dinaikkan. Jadi kalau misalnya rantingnya itu jatuh ke bawah, tidak berbuah karena dia mungkin nempel di tanah, mungkin kotor, mungkin tertumpuk oleh tanaman yang lain. Nah, kali ini ranting ini yang tidak berbuah ini ditreatment, diangkat. Jadi kalau pohon anggur itu kan Bapak Ibu Saudara tahu ya, dia itu jenis yang merambat. Jenis yang merambat yang perlu diarahkan sulur-sulurnya atau ranting-rantingnya supaya ke tempat yang tepat yang disinari oleh matahari dan bisa mendapatkan pertumbuhan yang baik. Jadi Yesus sudah ingin berkata, menyampaikan bahwa ada orang-orang yang jenisnya itu ranting yang memang tidak berbuah, tetapi dia itu masih diangkat oleh Allah. Masih dibersihkan oleh Allah. Jenis ranting ini siapa Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi dia adalah orang tua kita. Bisa jadi dia adalah saudara kita. Bisa jadi dia adalah tetangga kita. Bisa jadi dia adalah anak kita. Yang saat ini belum ngerti tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sedang ingin menyampaikan jenis ranting ini itu dimuliakan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dilayakkan kembali dengan cara apa? Diangkat oleh Tuhan dari yang tadi mungkin mainnya di lumpur-lumpur dosa, yang mungkin berada di bawah, yang mungkin tertutup, yang mungkin gak dilihat oleh orang, yang mungkin juga bahkan terinjak-injak, yang gak ada kelihatan pertumbuhannya sama sekali. Dan bisa jadi ini orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau orang di sekitar kita. Yang kita lihat katanya Kristen, kok begitu? Katanya orang baik, kok hidupnya begitu? Nah, jenis ranting ini yang oleh Tuhan itu masih dapat anugerah. Seringkali kan ayat ini dipakai untuk menghakimi ya. Wah, kamu bukan anak Tuhan Yesus, kamu dipotong, kamu dibuang sana di dalam perapian, gak ada gunanya. Wah, dia mah murtad contoh. Dia mah hidupnya berantakan, gak pernah bertobat, bolak-balik selalu seperti itu. Bolak-balik melakukan hal-hal jahat, bolak-balik tipu orang, KTP-nya aja Kristen. Kristen kok gitu? Tapi Bapak Ibu ternyata Tuhan itu menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang demikian pun ternyata masih dapat anugerah daripada Allah untuk dinaikkan, di aero. Jadi kata dipotong ini lebih tepatnya itu dinaikkan. Di aero, dibersihkan, dipulihkan. Kalau mungkin patah atau mungkin keinjak-injak, ada lumpur-lumpurnya sehingga pertumbuhannya itu terhambat. Maka kali ini diangkat kemudian dibersihkan dan tujuannya adalah supaya ini kembali on the track, kembali ke jalurnya.
Kalau tadi jalurnya ke bawah, jalurnya ke tanah, ke tempat-tempat yang kotor, melakukan hal-hal yang berdosa, kebiasaan dagingnya, hal-hal buruk yang selama ini dilakukan, sekarang ini oleh Allah ditreatment, dikembalikan. Arahnya itu dikembalikan. Dan ditempatkan di atas sulur-sulur yang lain, ranting-ranting yang lain. Supaya apa? Supaya ranting-ranting yang lain yang sehat, yang kuat, yang bertumbuh, yang berbuah itu menopang ranting yang sedang sakit ini. Carang yang sedang sakit ini. Sulur yang sedang sakit ini. Nah, carang ini memang sengaja dinaikkan supaya dia juga mendapatkan cahaya matahari yang cukup supaya mendapatkan pertumbuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ranting yang sebenarnya itu tumbuhnya itu enggak on the track, tumbuhnya itu ke arah berdosa, itu dipulihkan Allah, ditreatment kembali oleh Allah untuk mengalami pertobatan. Tetapi tentu saja bahwa carang ini tidak bisa seorang diri. Carang ini butuh ada yang mengikat, bukan? Carang ini butuh ada yang menopang, bukan? Dan Tuhan mengikatkannya pada carang yang sehat. Yakni siapa? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah berbuah menunjukkan teladan sebagai seorang Kristen. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalianlah Tuhan mau percayakan ranting-ranting yang sedang sakit dan ingin dipulihkan ini. Bapak Ibu Saudara, apakah mudah? Tentu tidak. Kita seperti ketambahan beban. Kita seperti ketambahan, loh Tuhan ngapain selamatin orang ini? Orang ini bebalnya luar biasa. Orang ini gak akan pernah dengar firman Tuhan sama sekali Tuhan. Lebih baik dia dibuang ke perapian. Bukankah itu yang sering juga hadir di dalam diri kita ketika kita melihat saudara-saudara kita yang bebal hati atau yang sedang asik dengan dunia berdosanya sendiri. Kita enggan untuk terlibat dengan mereka. Oleh sebab mengapa Bapak Ibu Saudara? Ini saya mohon maaf saya sampaikan. Tapi seringkali memang kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita hanya berhenti di depan gerbang pintu gereja kita. Setelah kita keluar dari pintu gereja kita, kita hidup masing-masing. Kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Kita enggan untuk melihat bahwa Tuhan ternyata sedang mempercayakan mereka yang perlu ditolong. Ranting-ranting yang perlu ditopang. Seringkali kita hanya berhenti di depan pintu gereja dan meninggalkan Tuhan di dalam gereja ini. Seringkali kita gagal membawa Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam rumah kita, di dalam kamar tidur kita, di tempat usaha kita. Bahkan di dalam perjalanan kita menuju ke suatu tempat kita gagal membawa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita hidup terkotak-kotak, terdisintegrasi antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita lupa untuk nempel sama Tuhan, untuk nemplok sama Tuhan, untuk tetap nyambung sama Tuhan. Kita jadi ranting yang terpisah dengan pokoknya. Karena kita menancapkan diri kepada dunia. Kita menancapkan diri kepada kesenangan kita. Kita hanya menancapkan diri pada hal-hal yang kita suka. Kita lupa untuk terus berada di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan yang hadir di dalam diri kita untuk dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang banyak. Bahwa akulah Kristen. Jadi kita tidak lagi mendengar Kristen kok gitu. Tetapi Kristen harus gitu. Karena kita adalah carang yang sedang dibersihkan dari waktu ke waktu. Supaya kita ini berbuah. Kristen harus begitu. Bukan Kristen kok gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara penting bagi kita. Dan saya berharap kita semua berada di tempat ini semuanya. Hidup di dalam persekutuan. Yang saling mengikat. Yang saling menopang. Karena itulah koinonia. Hal yang kita pegang bersama-sama. Yakni Kristus Yesus. Ketika ada satu tangan yang melemah. Maka semua tangan yang sedang memegang Kristus itu. Dan dipegang oleh Kristus itu dapat merasakan, saudaraku sedang lemah, saudaraku sedang musim dingin, saudaraku sedang menghadapi winter, saudaraku sedang bergumul.
Maka aku yang diberikan Tuhan kekuatan, jadi carang yang baik, dan ditempatkan Tuhan untuk jadi penopang bagi dia yang sedang lemah ini. Aku juga mau ngambil bagian di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang carang atau ranting yang tak berbuah ini, pada ayat yang kedua itu adalah dimaksudkan diaerokan, diangkat, dipulihkan. Namun tentu kita juga dapat melihat bahwa memang ada mereka yang di ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Memang ada jenis ini Bapak Ibu Saudara, yang gak ketolong, yang bebalnya luar biasa. Tetapi tugas kita bukanlah untuk menghakimi. Yang mana nih papa saya nih, yang mana nih mama saya, yang mana nih anak saya, yang mana nih saudara saya, yang mana nih rekan saya yang suka nipu saya ini. Pasti mereka ranting yang dibuang ke api. Bapak Ibu Saudara, bukan tugas kita untuk menghakimi, menentukan mana yang tidak layak untuk dipertahankan. Tugas kita adalah melihat cara kerja Allah, memulihkan orang lewat hidup kita. Tegur dia, nasihati dia, sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai kesaksian teladan yang baik bagi dirinya. Capek contoh, putus asa saya ngomong sama dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah ngomong itu mudah. Dan saya melihat hal itu di dalam kehidupan pribadi saya ketika saya melihat papa saya. Yang kalau diajakin ke gereja, kamu ajalah yang ke gereja, Harry. Papa mah berdosa. Papa banyak dosanya, kamu pergi ke gereja, kamu doain adik kamu. Papa udah bohwat. Itu yang papa saya katakan selama saya SMA, di dalam masa pertobatan kembali saya ajakin papa gak pernah mau. Bolak-balik di dalam masa di mana papa itu cukup depresi oleh karena usaha yang bangkrut dan juga perpisahan mereka. Papa kalau diajakin, dinasihatin, bahkan saya punya satu abang rohani begitu ya. Seorang perawat, Marga Simanjuntak, yang tiap hari itu selalu datang, ajakin gitu ya. Ajak papa ngobrol, ajak ke gereja, gak pernah mau. Sampai saya tuh kadang suka ketakutan kalau abang rohani saya ini datang. Kenapa? Karena biasanya ketika abang rohani saya datang ini, di rumah kami itu sedang ada perjudian. Jadi kalau maaf ya, Bapak Ibu yang Batak tentu tahu ya bahwa suara orang Batak itu kan kenceng gitu ya. Ditambah lagi abang rohani saya kalau gedor pintu itu gedornya kenceng gitu ya. Gedornya kenceng, suaranya kenceng. Dan memang asal saya itu para polisi-polisi itu rata-rata Batak dari Sumatera Utara. Jadi kalau setiap abang rohani saya datang, wah itu kocak-kacir yang di dalam. Dan saya selalu ketakutan dimarahi papa saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu bahwa justru papa saya mau percaya Tuhan ketika jauh dari masa SMA saya. Ketika saya kuliah menjadi seorang hamba Tuhan dan saya melayani di sebuah pulau, Pulau Nias selama 3 tahun. Dan pada tahun 2014 lah papa saya mengalami pertobatan. Bukan karena saya nasihati setiap waktu. Bukan karena saya khotbahi sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru papa saya pada tahun 2014 ketika saya lanjutkan studi saya di Jakarta di STTRI. Papa saya telepon lalu ngomong, Harry, tolong kirimkan papa buku yang biasa kamu baca setiap pagi kalau ke Jakarta. Jadi ketika saya kuliah S1, saya itu di Jogja. Jadi kalau liburan saya pulang ke Jakarta. Dan papa saya sempat tinggal di Jakarta untuk merawat adik saya. Dan setiap kali liburan 1-2 minggu, saya selalu liburan di rumah yang di Jakarta. Dan selalu renungan saat teduh di ruang tamu. Dan Bapak Ibu Saudara, itu terjadi jauh dari tahun 2014. Tahun 2008 sampai 2011 dalam masa studi saya di S1 itu. Tetapi justru di tahun 2014, bertahun-tahun setelahnya, Tuhan justru pakai hal yang sangat sederhana, yang sangat simple untuk mempertobatkan papa saya. Bukan karena saya,
Bukan karena saya membanggakan diri saya, oh saya rajin saat teduh di ruang tamu gitu. Bukan. Tetapi justru Tuhan yang menggerakkan hati Papa untuk diam-diam baca renungan saya. Dan itu pun Papa saya simpan bertahun-tahun. 2008 hingga 2014 baru Papa saya telepon, Harry tolong kirimkan buku yang biasa kamu baca. Saya awalnya bingung buku apa Pak. Itu yang biasa kamu baca kalau pulang liburan ke Jakarta setiap pagi. Dan seketika itu saya sadar buku yang Papa saya maksudkan ada buku renungan dan juga buletin dan juga Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pakai khotbah saya untuk Papa saya untuk mempertobatkan Papa saya. Tapi Tuhan pakai satu rutinitas disiplin rohani yang mungkin bagi saya juga ya sudah renungan, ya sudah saat teduh. Buat saya hal yang sederhana yang saya rasa itu nggak akan pernah bisa mempertobatkan papa saya. Tetapi justru dipakai Tuhan untuk mempertobatkan papa saya. Dan bahagianya saya di tahun 2014 papa saya bilang, ajari papa berdoa, makan bagaimana, kalau mau ke gereja bagaimana. Dan puji Tuhan papa saya ke gereja, salah satu gereja tempat di mana papa daripada teman saya itu melayani. Dan di situ saya arahkan papa, nanti ketemu ya Pak sama Pak Siregar namanya. Nanti papa bilang di sana mau bertobat, mau percaya Tuhan, mau baptis, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin gak pakai saya untuk jadi carang penopang bagi papa saya. Tetapi justru Tuhan sediakan komunitas yang lain. Pendeta, amang pendeta di gereja, salah satu gereja. Yang saya tempelkan papa di sana. Papa di sana karena saya nggak bisa. Saya jauh. Saya paling bisa telepon papa. Tapi saya nggak bisa bimbing tiap waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin Tuhan juga mau pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berbuah itu. Yang bertumbuh itu. Untuk jadi penopang bagi ranting-ranting yang Tuhan sedang ingin pulihkan ini. Bapak Ibu Saudara berbuah. Tapi tolong pastikan bahwa buahnya itu manis. Tolong pastikan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Jangan sampai buahnya itu kecut. Buahnya enggak enak. Ini rajin pelayanan, setiap waktu ke gereja. Apa-apa ngomongin tentang Tuhan. Tapi hidupnya kok gitu. Hidupnya kok menghakimi. Hidupnya kok kayaknya gimana gitu. Ya Kristen kok gitu. Kristen tuh harusnya begini. Nah harusnya begini itu yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang harusnya menempel kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang melihat bahwa ada satu realitas bahwa memang ada ranting yang dibuang. Bahkan ranting ini pun tidak bisa dipakai untuk jadi alat pembakaran untuk masak. Jadi dibuang begitu aja, dibakar karena menumpuk. Tapi tugas kita bukanlah untuk menentukan mana ranting yang berbuah, mana ranting yang mau dipulihkan Tuhan, mana ranting yang gak bisa berbuah sama sekali. Karena kita bukan pengusahanya, bukan yang mengelolanya. Tuhan yang mengelolanya. Tugas kita adalah menjadi bagian yang dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara adalah ranting carang yang ingin dipakai Tuhan. Dan kita nggak bisa sendiri. Kalau ranting itu mencuat sendiri tinggi gitu ya. Kalau angin datang, badai datang, dia seorang diri. Dia akan patah. Dia akan hancur. Tetapi kalau ranting itu bertumpuan, saling menopang, angin sekencang apapun datang, mungkin dia terkoyak, mungkin daun-daunnya rontok. Tetapi mereka masih bertahan pada pokok yang sama, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan inilah mengapa Bapak Ibu Saudara butuh persekutuan. Dan Bapak Ibu Saudara butuh kepekaan bahwa Tuhan sedang ingin memakai Bapak Ibu Saudara sebagai bagian untuk memulihkan kehidupan orang lain. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentu penting bagi kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan juga memastikan kepada kita supaya hidup kita pun ada Tuhan di dalamnya. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bukankah kita adalah baitnya Allah?
Kita adalah kita adalah wujud daripada kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita adalah baitnya Allah. Setiap kita adalah dutanya Allah. Kita perlu menghadirkan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, mari kita tinggal menancap kepada pokok anggur yang benar, yakni Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, sumber pertumbuhan, sumber tempat di mana kita mendapatkan nutrisi kita untuk kita boleh berbuah. Sehingga ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 adalah jadi buah yang sangat manis yang bisa diterima oleh setiap anak-anak Tuhan. Yakni apa? Yakni firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, tidak bisa tidak, harus, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi pertanda kita adalah muridnya Tuhan adalah kita berbuah banyak. Dan hal yang manis yang bisa kita petik daripada pertumbuhan kita adalah kita boleh minta apa saja sama Tuhan. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu, karena ayat ini sering dipotong. Mintalah apa saja, pasti akan diberikan. Tapi seringkali kita lupa. Lupanya apa? Untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita anak-anak Tuhan, murid-muridnya ini yang punya tanda berbuah di dalam kehidupannya, itu tidak akan pernah sembarangan meminta. Setiap hal yang kita minta sebagai anak-anak Tuhan, kita sadari betul-betul bahwa apa yang kita minta itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Bukan untuk hal-hal yang membuat kita bahagia sendiri. Tetapi kita meminta hal-hal yang bisa membuat kita mempermuliakan nama Tuhan. Minta jadi kaya boleh gak Bapak Ibu? Sangat boleh. Tetapi pastikan bahwa kekayaanmu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Minta bahagia boleh gak Bapak Ibu? Sangat boleh. Tapi pastikan ketika engkau berbahagia, engkau ingat bahwa Allah lah sumber daripada kebahagiaan itu dan engkau mau bagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Minta kesembuhan boleh gak contoh? Tentu boleh. Pastikan bahwa kesembuhanmu memberi dampak kepada orang-orang sekitarmu dengan engkau jadi kesaksian yang baik. Tapi contoh kalau Tuhan gak kasih bagaimana? Tangkap maksud Tuhan. Tangkap maunya Tuhan. Kalau Tuhan tetap membiarkan engkau dengan kesulitan ekonomi, menghadapi badai ekonomi, tangkap maksudnya Tuhan. Tuhan ingin engkau terus nempel sama Tuhan, gak pernah lepas. Tuhan mau engkau melihat bahwa Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu untuk menguatkan imanmu. Contoh kalau saya berdoa tapi Tuhan tetap kasih saya sakit, bagaimana contoh? Pakai setiap rasa sakitmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa meskipun dalam derita, meskipun dalam rasa sakit yang tidak menyenangkan, yang mungkin orang dunia akan mengeluh dan menyerah, tetapi engkau masih dapat berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau aku sekarang masih hidup, karena Tuhan Yesus baik. Meskipun mungkin badanku rasanya remuk, tapi aku masih bisa bernapas karena ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Imlek adalah tentang ucapan syukur. Karena pertolongan demi pertolongan daripada Allah yang menolong menghadapi dan melewati musim dingin. Setiap kita punya musim dinginnya masing-masing. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah anak, mungkin ketidakpastian terhadap dunia sekarang ini. Setiap kita punya musim dinginnya masing-masing. Tetapi momen ini Tuhan jadikan kita untuk mengucap syukur, mengingat kembali pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Kalau ranting kita sempat jatuh, kita kecewa sama Tuhan, kita nggak lihat Tuhan tolong kita mulai menjauh daripada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih tolong kita, masih angkat kita kembali. Masih aero kita kembali, masih pertobatkan kita kembali.
untuk melihat bahwa Tuhan sayang kita. Dia terus bersihkan kita. Dia terus pulihkan kita. Ini tentang pengucapan syukur. Ini tentang pengharapan bahwa apa yang kita tanam, bahwa apa yang saat ini sedang bertumbuh, itu akan berbuah lebat. Kita akan panen besar-besaran. Panen hal-hal rohani di dalam hidup kita masing-masing. Sebab sumber dari segala pertumbuhan itu adalah dari Allah. Allah kita adalah Allah atas segala musim. Kalau musim dingin Tuhan telah tolong kita. Musim ini, tahun ini, Tuhan juga akan tolong kita. Asalkan kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita nempel sama pokok anggur yang benar. Sebagai carang-carang yang siap dibersihkan. Siap mengalami pertobatan dari waktu ke waktu. Untuk dipakai Tuhan, bertumbuh, menghadirkan tunas-tunas baru. Dan kemudian siap untuk berbuah. Dan buahnya manis. Buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan yang ketiga adalah tentang kemenangan. Kemenangan kita terhadap kebiasaan buruk kita. Kemenangan kita terhadap karakter-karakter yang selama ini sangat mengganggu sebagai seorang Kristen. Kemenangan karena kita tahu kita nempel sama Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu buat kita semua. Mari di Imlek ini sambil mengingat ada pengucapan syukur. Ada pengharapan terhadap pertumbuhan di tahun ini. Dan ada kemenangan demi kemenangan yang siap kita nantikan. Mengalahkan semua hal-hal buruk di dalam diri kita. Kita mengingat bahwa sumber kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Yang adalah pokok anggur yang benar itu. Mari kita nempel sama Tuhan sehingga kita ternutrisi dari waktu ke waktu. Karena sumbernya dari Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, ini kami setiap anak-anak-Mu, setiap carang ranting yang saat ini siap untuk Engkau bersihkan. Yang siap untuk Engkau bentuk. Yang siap untuk kemudian menumbuhkan tunas-tunas baru untuk mempermuliakan nama Allah lewat buah-buah yang kami hasilkan. Tolong kami ya Bapak. Berikan kami kepekaan, terlebih berikan kami juga kekuatan. Ketika di mana Tuhan membentuk kami, membersihkan kami. Kami siap untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam diri kami. Dan terlebih ya Tuhan, pakai kami juga untuk mengingat bahwa Tuhan juga sedang ingin memulihkan setiap ranting-ranting yang saat ini ingin Tuhan angkat. Yang ingin Tuhan pulihkan. Bisa jadi mereka adalah papa kami, mama kami, anak kami, saudara kami. Atau mungkin para pekerja kami. Atau bahkan sahabat. Atau bahkan mungkin orang tidak pernah kami ketemu Tuhan. Tolong kami, ajari kami supaya hidup kami dapat jadi berkat. Supaya kami juga dapat jadi penopang bagi mereka. Sehingga Tuhan boleh menempatkan mereka bersama-sama dengan kami untuk mengalami pertumbuhan. Sehingga mereka pun boleh memunculkan tunas-tunas baru. Yakni buah roh yang hadir di dalam kehidupan rohani kami. Tolong kami ya Bapa, di momen Imlek ini. Biar kami boleh naikkan ucapan syukur kami bahwa Tuhan sudah panggil kami menjadi bagian daripada kebun anggur Allah yang siap untuk berbuah. Dan biarkanlah melalui momen Imlek ini, kami juga ditolong Tuhan untuk punya pengharapan bahwa tahun ini akan ada pertumbuhan yang luar biasa. Bahwa tahun ini akan panen buah rohani yang luar biasa yang hadir dari kehidupan kami, kehidupan persekutuan gereja kami, dan kehidupan komunitas gereja kami ini. Dan yang terakhir Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa hidup kami adalah peperangan rohani di mana kami perlu berperang dan memiliki kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan yang menopang kami dan maju di depan kami sebagai panji keselamatan kami untuk mengalahkan semua keinginan daging kami, semua karakter buruk kami, semua dosa-dosa yang masih saat menjadi pergumulan kami. Biarkanlah di momen ini Tuhan kami melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah pokok anggur kami yang benar, sumber dari segala penghidupan kami. Dan biarkan hidup kami boleh terus bertumbuh, berbuah, semata-mata untuk mempermuliakan nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan mampukan kami. Amin.